الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وخلق الماء والثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يعلم دبيب النمل في الليل إذا سرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل ربه بالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا وإلى الحق داعيا بشيرا ونذيرا وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Marilah terus kita menjaga al-khauf di dalam diri kita, rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab dengan takwa inilah kita akan memperoleh kehidupan yang baik dunia terlebih lagi akhirat. Dengan takwa inilah Allah memesankan khusus kepada kita untuk dibawa pembekalan yang terbaik ini menuju perjumpaannya kelak pada hari kiamat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sering kita membaca suratul Kahf yang di dalamnya begitu banyak sekali pelajaran-pelajaran mahal yang Allah inginkan agar kita pelajarinya, mentadaburinya, lalu membuat diri kita semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara potongan emas, pelajaran yang begitu mahal di dalam surah itu, pada ayat ke-49, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah Alkitab, yaitu catatan amal seluruh manusia.
fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Engkau akan melihat pada hari itu orang-orang mujrim, para pelaku dosa dan maksiat, mereka ketakutan atas apa yang dia baca dari buku catatan amal itu. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, ya wailatana, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Betapa ruginya saya, betapa celakanya saya. Buku apakah gerangan ini? Buku yang di dalamnya terdapat seluruh perkara, tidak meninggalkan perkara yang kecil sampai yang besar, melainkan semuanya ada di dalam buku itu. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Dia mendapati seluruh yang dia kerjakan selama hidupnya di dunia ada di dalam buku catatan amal itu. Kemudian Allah menutup dengan mengatakan, wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan berbuat kezaliman kepadamu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini memesankan kepada kita bahwa di antara kejadian-kejadian yang maha dahsyat yang akan dilewati oleh seluruh manusia, mukminnya maupun kafirnya, yang tua sampai yang muda, seluruhnya tanpa terkecuali, di antara perkara pada hari kiamat yang wajib kita yakini adalah hari kebangkitan. Hari itu jamaah sekalian adalah hari di mana kita berdiri di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Pada hari itu, di antara kejadian yang maha dahsyat yang akan dilewati oleh kita semua adalah fase di mana Allah membagikan catatan amal manusia. Ada orang-orang yang masuk dalam kategori ashabul yamin, golongan kanan. Ada pula orang-orang yang masuk dalam kategori wa ashabus shimal, yaitu kelompok orang-orang yang kiri, kata Allah. Maka tentu kita sudah mengetahui apa bentuk perbedaan dari dua kelompok ini. Di antaranya jemaah sekalian, Allah akan membedakan cara memberikan catatan amalnya. Orang-orang yang kemudian menjadi orang yang beruntung, yang mendapatkan catatan amalnya dari arah kanannya, mereka akan bergembira dengan apa yang dia temukan dari catatan amal tersebut. Namun orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dari arah kirinya, mereka inilah yang kemudian disinggung oleh Allah dalam ayat ini. Para pendosa, para pelaku maksiat, mereka yang hidupnya penuh dengan kelalaian, tidak lagi ada kecemburuan di dalam dirinya, manakala kemaksiatan itu hadir di depan matanya. Bahkan na'udzubillah, ketika kemaksiatan itu justru dia yang perbuat. Orang-orang yang kemudian hidupnya didominasi dengan kelalaian seperti ini. Ingat jemaah sekalian, ada fase kita akan melihat apa yang kita lakukan selama hidup kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengutipkan kepada kita lewat ayat ini bahwa orang-orang mujrim pada hari kiamat akan berteriak dengan suara yang lantang, ya wailatana ma li hadzal kitab. Penuh dengan keheranan, dia pun menduga dirinya sebagai orang yang binasa pada saat itu. Aduhai, betapa celaka diri ini. Buku apakah gerangan ini? Tidak pernah dia lihat sebelumnya. Ada buku yang sesistematis yang mengumpulkan seluruh perkara dirinya selama hidupnya di dunia. Tidak ada buku yang selengkap dari catatan amal kita. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa catatan amal itu jumlah halamannya 99. Kemudian lebar setiap halamannya adalah sejauh pandangan mata. Maka kita bisa bayangkan jamaah sekalian, walaupun tentu hakikatnya tidaklah demikian. Sebab kaidah dalam persoalan akhirat adalah apa yang disebutkan dalam hadits qudsi, ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at
wala khatar fi qalbi bashar. Tidak akan bisa sampai panca indera kita untuk mendeteksi kekuasaan Allah pada hal-hal yang sifatnya gaib. Maka jamaah sekalian, kita bisa bayangkan, tidak pernah dia dapatkan ada buku sehebat dari apa yang dia pegang pada saat itu. Tidak pernah dia saksikan ada buku semisal itu. Sehingga perasaan inilah yang mengantarkannya untuk mengatakan kalimat ini. Ya wailatana ma li hadzal kitab. Kemudian dia pun mensifati buku yang dia lihat itu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua perkara yang kita kerjakan tidak akan pernah ada yang terlewatkan dalam buku catatan amal kita. Maka malaikat-malaikat Allah yang membersamai kita manusia menjalankan tugasnya dengan begitu baik dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah katakan dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kalimat yang terlontar lewat lisan kita, melainkan di sana ada malaikat raqibun atid yang memiliki dua sifat. Raqibun, senantiasa mengawasi. Atid, tidak pernah lengah dalam pengawasannya. Ini bukan dua nama malaikat, namun ini adalah sifatnya malaikat yang membersamai manusia. Maka lihatlah, sifat selalu membersamai dan tidak pernah lengah dalam pengawasannya. Sehingga hasil yang dituliskan oleh malaikat-malaikat Allah akan kita baca, akan kita lihat, dan kita pegang nanti pada hari kiamat. Maka jamaah sekalian, beruntunglah orang-orang yang beruntung manakala malaikat-malaikat Allah mencatat setiap kebaikan-kebaikan yang dia lalui dalam kehidupannya. Dan celakalah orang-orang yang celaka manakala ternyata terlalu banyak kelalaian kita kepada Allah. Setiap halaman kita buka dari catatan amal itu berisi dosa dan pelanggaran. Setiap catatan-catatan yang kita baca berisi dosa dan pelanggaran. Hari-hari, halaman demi halaman, kita dapati ternyata begitu banyak dosa-dosa dan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ini pun menjadi khawatir, belum ditegakkan hisab, belum ditegakkan perhitungan pada saat itu. Baru BAP kehidupannya dia pegang, baru dibagikan catatan amalnya. Allah belum memanggil satu persatu manusia pada saat itu, tapi dia sudah mengatakan terhadap dirinya sendiri, ya wailatana. Dia sudah menduga dirinya adalah termasuk orang-orang yang binasa pada saat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Namun kabar gembiranya ketika Allah menutup ayat ini dengan kalimat yang indah. Wala yazlimu rabbuka ahada. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan berbuat zalim kepada kita manusia. Allah tidak akan mungkin salah di dalam memasukkan hambanya ke dalam syurga dan neraka. Ketika Allah memasukkan hambanya ke dalam syurga, itu adalah bentuk rahmat dari Allah atas setiap ibadah yang dilakukan, ikhtiar yang dilakukan oleh hamba-hambanya untuk mendapatkan syurga Allah dan memantaskan dirinya memang masuk ke dalam syurga Allah. Dan ketika Allah memasukkan seorang hamba ke dalam nerakanya, itu adalah balasan yang setimpal dari kelalaian demi kelalaian yang kita lakukan kepada Allah. Maka jamaah sekalian ingat, kita hamba-hamba Allah, ada waktunya kita akan berpisah dari dunia ini. Ada waktunya kita akan menghadap kepada Allah. Ada waktunya kita akan mempertanggungjawabkan seluruh kalimat yang terlontar dalam lisan-lisan kita. Lewat jari jemari kita, lewat mata kita. Semuanya akan berbicara pada hari kiamat. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Ketika kulit-kulit kita akan menjadi saksi dan berbicara pada hari kiamat. Lalu kemudian kita heran kenapa kulit ini bisa berbicara. Apa jawaban kulit? Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kami mampu berbicara disebabkan karena zat Allah Subhanahu wa taala yang membuat kami bisa berbicara dan membuat segala sesuatunya bisa berbicara, bersaksi pada hari itu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada pilihan kita kecuali kita membenahi diri kita, memperbaiki kualitas kehidupan kita, isi dengan amal saleh, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik agar kemudian setiap kebaikan sampai kepada kita. Dan kita pun pada hari kiamat ketika diletakkan dan dibagikan catatan amal itu, kita membacanya,
Kita memegang dan membacanya dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena isinya adalah salat berjamaah. Isinya adalah tilawah Al-Quran. Isinya adalah birrul walidain. Isinya adalah sedekah. Isinya adalah doa. Isinya adalah zikir. Isinya adalah muzakaratul ilm. Isinya adalah mudarasatul Quran dan seterusnya. Berbahagialah ketika kita dipilih oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam syurganya dengan catatan amal yang indah, yang baik, yang tertulis lewat tinta-tinta kebajikan yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita dapati diri kita masih dititipkan dengan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah ketika Allah masih memilih kita untuk bisa berada di dalam golongan para tulabul ilm, para pencari ilmu, yang dengannya lah kita akan berbuat kebajikan dan islah di tengah masyarakat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang dai. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pencerah di tengah umat. Ini adalah ibadah yang begitu mulia. Maka jadikanlah niat kita untuk menuntut ilmu, niat kita di dalam melakukan aktivitas ibadah yang lain adalah benar-benar lillahi ta'ala, agar kemudian setiap aktivitas kita ditolong oleh Allah, diberkahi oleh Allah, agar setiap aktivitas yang kita niatkan ibadah itu tercatat sebagai amal soleh. Kita akan membaca indahnya perjalanan kehidupan dakwah kita. Kita akan membaca indahnya perjalanan ibadah kita kepada Allah. Kita akan membaca nanti setiap langkah-langkah, setiap usaha dan ikhtiar kita. Tangisan-tangisan kita akan takutnya kita kepada Allah. Kita akan membaca semua di dalam halaman-halaman catatan amal kita masing-masing. Jangan sampai diisi pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Membuka medsos, game dan semisalnya. Ini adalah racun bagi setiap kita yang ingin memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik masuk di dalam catatan amal tersebut sehingga kita pun merugi. Bahkan na'udzubillah, jangan sampai kita lah yang mengucapkan kalimat yang dikutip oleh Allah di dalam ayat 49 surah Al-Kahfi ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga diri kita dan menolong kita dalam melakukan ketaatan kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.